Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah balasan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan secara lengkap ibadah sholat tarawih di malam yang ke-30. Berarti selesai untuk Ramadan tahun 1446 Hijriah. Teriring doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertemu dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sebelum mengakhiri kegiatan rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini, maka kami ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada Bapak dan Ibu untuk mempertahankan semangat yang sudah kita jaga selama Ramadan 1 bulan penuh ini. Yang pertama, jaga semangat ibadah berpuasa. Selesai Ramadan, nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan, siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh, 1 tahun penuh. Seperti orang yang melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Ini dipertahankan. Dan keistimewaannya untuk perintah melaksanakan saum di bulan Syawal tidak ditentukan caranya. Artinya kita bisa memilih di depan, bisa memilih di tengah, bisa memilih di belakang, bisa berurutan, bisa juga tidak berurutan, sehingga diberikan keleluasaan. Tapi intinya jangan sampai tidak melaksanakan eman-eman. Yang kedua, dijaga semangat qiyamul lailnya. Kalau Ramadan disebut dengan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, nanti mulai besok malam 1 Syawal kita tidak melaksanakan tarawih,
tapi kita melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Jadi tarawihnya boleh selesai karena Ramadannya sudah berlalu, tapi tahajudnya jangan sampai berhenti. Jangan karena kemarin kurang tidur, kemudian malam 1 Syawal habis untuk tidur sampai subuh ya. Dipertahankan sholat tahajudnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, selama bulan Ramadan kita menjadi orang yang menjaga 5 sholat fardu. Maka besok ketika 1 Syawal datang, meskipun Bapak dan Ibu biasanya sibuk dengan kegiatan nyadran, silaturahim, tapi begitu menjelang waktu sholat zuhur, segera cari tempat-tempat yang dekat dengan masjid. Walaupun misalnya sedang bepergian. Zuhurnya di masjid berjamaah, asalnya di masjid berjamaah. Nanti kalau maghrib sudah ada di tempat kembali, masjid ini kita ramaikan kembali. Jangan sampai ada sesuatu yang hilang. Di malam tanggal 2 Syawal, jamaahnya berkurang drastis. Kalau memang lagi pada mudik, ya memang sedang tidak di tempat. Kalau memang sedang bepergian, sedang tidak di tempat. Tapi kalau bepergiannya sampai tahun berikutnya, nah ini yang jadi persoalan. Ini orang kok tidak datang-datang, iya Pak lagi mudik. Nanti datang lagi kapan? Ramadan tahun berikutnya. Ini berarti spesialisasi sholat musiman. Jangan musiman sholat itu, karena itu kewajiban individu, namanya fardu ain. Utamanya kita, bapak-bapak, yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk berjamaah. Kemudian menambahkan penjelasan untuk menjaga waktu sholat, khususnya kita kaum pria. Upayakan setelah selesai Ramadan berlalu, kita menjaga semangat disiplin. Artinya kalau kita ingin mendapatkan pahala tahiyatul masjid, ingin mendapatkan pahala qobliyah sholat, baik duhur misalnya yang ada qobliyahnya, atau qobliyah subuh, kita datang lebih awal. Kalau Bapak dan Ibu hendak bepergian, kemudian mau naik kereta berangkat pukul 5, mesti kita datang ke stasiun setengah jam sebelumnya, karena takut ketinggalan. Coba perasaan ini dibangun ketika kita mau sholat. Harus punya perasaan takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jangan membiasakan diri menjadi makmum masbuk. Masbuk itu sekali-sekali. Jangan duhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Berarti 5 kali. Itu namanya sepekan 135 kali masbuk. Jangan Bapak Ibu. Ya. Sebelum adzan kita sudah di masjid sehingga mendapatkan banyak kebaikan. Kalau kita takut ketinggalan kendaraan ketika bepergian, kenapa kita tidak takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam? Ini dijaga semangatnya. Yang keempat, dijaga semangat infaknya. Selama Ramadan kita membuka lebar-lebar pintu harta kita. Maka selesai Ramadan itu kita pertahankan. Karena harta yang kita infakkan tidak akan hilang. Allah akan simpan. Dan Allah akan kembalikan 700 kali lipat. Juga menjadi naungan pada hari tidak ada naungan. Yang Bapak Ibu simpan di rumah bukan milik Bapak Ibu. Itu ketika pemiliknya meninggal menjadi milik ahli waris. Tapi kalau kita infakkan itu akan kita bawa menghadap akhirat. Menghadap Allah SWT di akhirat. Yang kelima, kita jaga tilawah Al-Qur'annya. Kalau kemarin misalnya pasang target 1 bulan mau selesai 30 juz, atau ada yang 1 bulan 2 kali selesai, maka selesai Ramadan ini dipertahankan. Kalau tidak punya target, ya minimal tiap hari membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 kaca. Itu halamannya kan ada 604 untuk Al-Quran yang standar. Berarti 604 hari baru selesai, 2 tahun kurang lebih. Ini dijaga semangatnya. 5 hal ini kita pertahankan Bapak Ibu. Ini pesan yang pertama, 5 hal diperhatikan dan dipraktekkan sebagai pengingat diri kita masing-masing.
Kemudian pesan yang kedua, persiapan untuk menghadiri pelaksanaan sholat id. Ada adab atau etika yang harus kita laksanakan. Yang pertama, sebelum berangkat sholat id, hendaknya sarapan terlebih dahulu. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan sarapannya korma dalam jumlah yang ganjil. Jadi kalau Bapak Ibu mau meniru ya silakan. Pak, kalau satu ganjil ora wareg, ya 11 ora apa-apa. Kan ganjil wareg. Pak, ndak ada korma habis kemarin. Adanya apa? Adanya lontong. Ya silakan. Kalau lontong ganjil apa tidak? Sesuai kapasitas. Kalau satu lonjor kira-kira belum apa namanya mangsek ya, belum mangsek ya tambah setengah. Satu setengah masih belum mangsek Pak, ya telu. Sarapan ya. Nanti habis pulang sholat id lapar lagi ya makan lagi. Ini sebelum berangkat sholat id, upayakan sarapan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau tempat sholat idnya dekat, upayakan berangkat ke tempat sholat id itu berjalan kaki sambil mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid yang kita kenal dengan sebutan takbiran. Sambil jalan, sambil mengumandangkan kalimat-kalimat itu. Nanti di lapangan, kalau sholatnya di lapangan, silakan duduk. Kumandangkan takbir sampai waktu sholat id datang. Kemudian diawali dengan sholat id 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram, ini urusannya imam, takbir 7 kali. Rakaat kedua itu takbir 5 kali. Kemudian yang ketiga, ketika kita selesai mengikuti sholat id bersama imam, ini saya titip pesan dengan ibu-ibu. Bu, dengar Bu. Mendengarkan khutbah sholat id ini bagian dari rangkaian sholat id. Jadi jangan sampai selesai sholat, langsung ingkes-ingkes. Langsung mukena digulungi, tikar digulungi, pada ngadeg, pada lunga. Orang belum merokna khutbah. Ini nanti kehilangan kesempurnaan sholat id. Kalau sholat Jumat, itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id, itu sholat dulu baru khutbah. Jadi dengarkan sampai selesai. Nah, nanti pulangnya setelah selesai khutbah, ditutup dengan doa, baru kita makmumah pulang. Nah, ketika kita pulang dari tempat sholat id, upayakan antara jalan kita berangkat dengan jalan kita pulang itu berbeda. Kalau memang jalannya ada lebih dari satu. Kalau hanya satu-satunya, ya tidak usah menyiksa diri. Pak, jalan ini mung siji liwatnya ngendi, sudah lewat situ. Kalau jalannya berbeda, misalnya berangkatnya lewat gang 2, pulangnya lewat gang 3. Itu etikanya begitu. Rasulullah SAW mencontohkan yang demikian. Ini etika ketika kita menghadiri sholat id. Kemudian yang berikutnya, ketika kita berangkat, gunakan pakaian yang terbaik. Tidak harus baru, Bapak Ibu. Jadi Idul Fitri itu tidak identik pakaiannya baru, tetapi yang terbaik. Gunakan wewangian yang soft, yang lembut, jangan terlalu menyengat. Hindari ketika mau sholat jamaah, jangan makan bawang atau yang sejenis. Pak, bawang ora, jengkol oleh apa ora? Iya. Karena aromanya nanti mengganggu saudara kita. Begitu mengucapkan amin, misalnya akan keluar aromanya. Nanti kanan kirinya tangking teng kan karo ngendengi. Wong sholat kan mambu jengkol kan. Akhirnya mikirin kancing. Jadi hindari itu. Ya. Minyak wanginya juga yang soft, jangan terlalu menyengat. Kemudian jangan lupa ketika berangkat sholat id, siapkan infak terbaik. Biasanya panitia itu menyiapkan kotak besar-besar.
Jangan saya begitu masukkan klotak, kotaknya gede, munine klotak ya. Karena kotaknya besar, yang munine kedebuk kayak gue. Ada klotak. Iya. Masih ingat kan rumusnya? Infak itu yang penting besar ikhlas lebih baik daripada kecil tidak ikhlas. Itu di pedoman rata-rata. Dengan ini panitia misalnya ada kepentingan bangun apa dari infak panjenengan segera selesai. Ya, karena itu tidak akan hilang. Itu etika terkait dengan sholat id. Yang ketiga, saya ingin berpesan pada Bapak Ibu. Tetap kendalikan keinginan ketika tanggal 1 di bulan Syawal. Karena biasanya begini, sepanjang Ramadan tidak makan di siang hari. Begitu siang hari makan, pengennya semua dimakan. Bahasa Jawanya kaulan. Kaulan. Jadi pengen pedes-pedes makan, pengen kecut-kecut makan, pengen dingin-dingin makan. Maka banyak orang yang kemudian Isya tidak kelihatan. Ini orang mengangkat lara weteng Pak. Nah ini kan perkara. Padahal itu tanggal merah. Kalau 1 Syawal tanggal merah. Kalau tanggal merah banyak tenaga kesehatan libur, toko-toko obat libur, wetenge lara kan kangenan. Penyakitnya sama, lara weteng karo diare. Ini karena apa? Karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Masih 11 bulan lagi makan siang. Santai. Ya hari ini yang rada pedes lah. Besok sedang pedesnya. Hari ketiga pedes teman. Jadi perutnya sudah adaptasi. Jangan hari pertama makan di waktu siang langsung pedes. Memang biar meripate. Perutnya ngruwes-ngruwes. Begitu lara weteng sing disalahna pedes gara-gara pedes. Sing ngongkon maem pedes apa? Enggak ada. Tolong dipedomani. Iya. Mulut itu hanya untuk lewat. Sing ampun-ampunan perut dipedomani ini. Banyak sekali orang yang mengeluh di tanggal 1 Syawal. Ini artinya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsunya kalah. Padahal latihannya 1 bulan penuh. Langsung kalah 1 hari. Yang keempat, saya ingin pesan pada Bapak Ibu. Ketika kita mau silaturahim, yang namanya cangkingan, jangan jadikan penghalang. Jangan karena tidak ada yang dicangking, akhirnya tidak mau silaturahim. Kan ini orang miliki wong tua. Iya Pak, isin langsung dicangking. Ya nyangking tangannya anaknya buah apa kan namanya nyangking. Cangkingan itu bukan termasuk bagian yang difardukan. Yang diperintahkan apa? Silaturahimnya. Nyangking itu kalau ada, kalau tidak ada sudah. Yang penting datang saja. Orang tua, kerabat, keluarga sudah senang. Kadang-kadang ada yang 1 Syawal ditanya, kan ini orang lunga-lunga lagi bokek. Ini bisa nih bokek. Iya Pak, ngasabnya lagi seret, akhirnya tidak beli apa-apa, terus umpetan bening rumah. Lawangnya dikancingi kabeh, jendelanya dikancingi kabeh. Bukan tanggoni kancane, jangan jadikan penghalang. Datang aja. Pak, nanti kalau ditanya, tidak ada orang tanya. Enggak, saya belum pernah mendengar orang silaturahmi ditanya, jenengan nggak apa itu belum pernah ditanya begitu, Pak. Hanya perasaan kita saja. Ayo izin, wis, mau memang tidak ada, mau bagaimana lagi? Ditegel-tegel, apa boleh buat? Nah, itu jangan sampai kemudian kita hutang untuk membawa oleh-oleh, berkunjung ke saudara, ke orang tua, selesai 1 Syawal, adep-adepan suami istri. Pimin kiye, utangnya pira, akeh mumet maning kan. Akhirnya habis puasa sakit kepala sebelah, mikiri utang, koyonan kan. Jangan memberatkan diri sendiri. Kalau memang ada silahkan, kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Ini pesan yang keempat. Kemudian yang kelima terkait dengan kegiatan di Masjid Al-Amin. Insya Allah besok malam, Ba'da Isya,
DKM Masjid Al-Amin telah membentuk kepanitiaan untuk memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran zakat. Nanti dipimpin oleh Mas Faisal yang sekarang menjabat sebagai sekretaris DKM Masjid Al-Amin sekaligus ketua panitia. Jabatannya 2, Mas. Pahalanya akeh ya. Iya, nanti minta bayarannya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti di Bapak Ibu yang mau menitipkan zakat fitrahnya insya Allah besok malam ya. Besok malam atau kalau misalnya sudah siap sebelum maghrib juga boleh datang ke sini, maghriban sini sambil membawa zakat fitrah 2, kalau undang-undang zakat 23 2011 2,5 ya boleh, 2,7 ya boleh. Pak, saya mau bawa 3 kilo boleh? Boleh sekali. 3 kintal, Pak. Ya lebih boleh lah. Ya, nanti akan dikumpulkan, kemudian akan didistribusikan sesuai dengan data yang sudah Mas Faisal kumpulkan. Insya Allah nanti akan sampai kepada orang-orang yang berhak, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, mewakili DKM Masjid Al-Amin mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu. Barangkali selama kami melayani panjenengan sepanjang Ramadan ada hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu kurang berkenan. Kalau ada yang tersakiti hatinya, mohon dihalalkan, mohon dimaafkan. Dan sebagai pribadi yang ditugasi untuk menyampaikan materi kultum, meskipun kuliahnya tidak 7 menit ya, kultum akhirnya kuliah terserah antum itu kan begitu. Nah, kultum nanti 12 menit Mas. Iya. Jadi mohon maaf barangkali selama penyampaian ada yang kayong-nyong tersinggung gitu. Ya, tidak ada niat maksud untuk menyakiti Bapak Ibu. Tujuannya sama mengingatkan diri saya dan mengingatkan Bapak Ibu semua. Yang terakhir, mulai besok ya, sudah tidak ada sholat tarawih lagi. Mengucapkan, pantarawih maning. Rampung ini malam ke-30. Ya. Kan ini tahajud nanti ya. Kami DKM Masjid Al-Amin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan insya Allah ketemu lagi untuk kegiatan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi kegiatan sholat fardunya tetap insya Allah ketemu setiap hari ketika Bapak Ibu masih ada. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberkahi kita semua, menganugerahkan kesehatan fisik, kesehatan psikologis, kesehatan ekonomi, sehingga kita semua semakin bersyukur dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.